Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita hidup di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk Allah menilai, menguji dan memperhatikan siapa daripada kita ayyukum ahsanu amalah, yang terbaik amal perbuatannya. Bukan Allah menyebutkan ayyukum aktsara amalah, siapa yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi ahsanu amalah, yang terbaik siapa daripada kalian. Dari ayat ini kita harus paham bahwasanya tujuan hidup itu adalah sebuah kebaikan di dalam beramal. Amal kita tidak boleh sembrono. Kita harus mampu melakukan apa yang menjadi perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Baru nanti Allah akan membalas kita dengan kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah itu tidak lain dan bukan adalah surganya Allah. Dan surga itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang muhsinin. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu qarib, dekat. Dekat dengan siapa? Minal muhsinin, kepada orang-orang yang hidupnya di dunia ini berbuat kebaikan. Ada yang mengatakan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, artinya sesungguhnya surganya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan di atas dunia ini. Kebaikan itu diukur dari perspektif pandangan syariat, jangan diukur dari kita. Terkadang ada orang mencuri untuk sedekah ke masjid. Maksudnya bagus, dia dapat uang, dia bantukan ke masjid. Tapi menurut syariat itu perbuatan gak bagus, maka di hadapan Allah juga tidak bagus. Jadi bagus atau tidaknya perbuatan manusia itu diukur dengan pandangan syariat. Yang dianggap baik oleh Allah, maka itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dipandang baik oleh Allah? Yang pertama adalah melakukan sholat. Sholat dan rukun-rukun Islamnya. 5 dalam rukun Islam itu adalah sebuah kebaikan. Dan kita wajib melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nggak cukup kalau kita cuma hanya sekedar sholat. Nggak cukup kalau kita hanya sekedar puasa. Nggak cukup kalau kita sekedar haji. Nggak cukup kalau kita hanya sekedar mengeluarkan zakat, tapi harus perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau itu kita lakukan sebaik-baiknya di dunia, itu loh besok yang akan menjadi bekal Anda tatkala Anda menghadap kepada Allah. Maka itu di dalam sebuah hadis Nabi menggambarkan ada orang yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut. Manil muflis ya Rasulullah? Siapakah orang yang muflis ya Rasulullah? Orang yang bangkrut ya Rasulullah? Apakah orang yang bangkrut itu mala dirhama wala dinaralah? Apakah orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, itu katakan bangkrut? Maka Rasulullah mengatakan enggak. Orang yang bangkrut di akhirat itu, di dunia dia punya amal sholat, di dunia dia punya amal puasa, di dunia punya amal sedekah, tapi syatamahada wa syatamahada, hidupnya dia habiskan, pahalanya dia habiskan sendiri. Dia berbuat kebagusan tapi nggak dilanggengkan. Sholatnya bagus, sedekahnya bagus, ibadah-ibadahnya baca Quran dan lain sebagainya bagus, cuma dia kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan untuk menahan lisan, ngejek sana, mencaci sana, menghina sana,
Tatkala Anda menghina orang lain, mencaci orang lain, pahala kita berikan kepada orang yang mencaci, dosa mereka kita ambil. Akhirnya di akhirat orang ini nuntut, ya Allah, saya dulu sholat aktif, saya dulu puasa, saya dulu zakat, saya dulu baca Quran, tapi mana semuanya ini? Ditunjukkan bukunya. Ini loh, kamu bangkrut karena kamu habiskan untuk mencaci sana, menghina sana, membicarakan itu dan ini. Kamu lupa bahwasannya bekal kamu keluarkan begitu saja. Hidup yang sejati bukan di dunia para hadirin, tapi hidup sejati itu nanti di akhirat. Maka itu cari modal kita mumpung di dunia untuk bekal nanti kita tatkala meninggal dunia. Siapa yang nggak meninggal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Cepat ataupun lambat, nggak ada orang yang nggak meninggal. Andai kata ada orang yang tidak meninggal dunia, afa imitta fahumul khalidun, maka yang pertama ditunjuk adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad aja wafat, apalagi masa yang lainnya mau kekal? Nggak mungkin. Oleh karena itu, persiapkan bekal kita bukan cuma untuk di dunia, tapi bekal kita nanti untuk di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang rugi. Yang terakhir, termasuk daripada bekal yang harus kita siapkan adalah tarbiyatul aulad wa zaujat. Kita harus mendidik anak dan istri kita. Ini penting sekali para hadirin. Berapa banyak kita sebagai kepala rumah tangga aktif ke masjid, dekat dengan ulama, dengan habaib, tapi di mana anak-anak kita? Di mana anak-anak kita? Anak kita nggak ngerti ilmu, anak kita nggak dekat dengan ulama, anak kita nggak dekat dengan Quran. Berapa banyak yang kita lancar baca Qurannya, ikut darusan di masjid dan musola, anak kita nggak bisa baca Quran. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini bentuk kasih sayang Allah. Jaga dirimu, bukan cuma dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka Allah. Eman, kalau nanti kita meninggal, wallahi kita akan berharap agar ada yang mendoakan kita. Tapi kalau yang kita harapkan tidak datang doanya, nyesat nanti dikubur para hadirin. Maka itu Imam Ghazali mengatakan, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena bantuan doa-doa orang yang hidup, banyak orang yang dikubur itu disiksa sama Allah. Karena dengan doa-doa ini sampai kepada kuburan yang ditujukan. Maka itu dalam hadis wal jamaah dikatakan, di dalam berdoa selalu ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini untuk umum, untuk orang-orang yang nggak pernah didoakan itu sama keluarganya, kita kirimi lil muslimin wal muslimat. Tapi Anda khususkan juga, khususan ilaru siapa yang Anda tuju, itu barokahnya langsung disampaikan kepada orang yang dituju. Dan ini adalah aset kita. Anda punya anak, Anda punya istri, kalau tidak Anda didik mulai kecil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau katanya guru saya dulu waktu baca kitab, kita ini jaga harta kita dari pencuri, tapi kita nggak jaga anak dan istri kita dari pencuri. Maksudnya bagaimana? Yang kita jaga ini rumah, kuncinya dol. Hari ini juga kita cari tukang kunci, bahaya. Kalau nggak bisa dikunci, kita siap tidur di depan rumah itu. Kenapa? Biar nggak dimasuki orang. Di dalam ada berkas, ada uang, ada ini dan itu. Urusan uang Anda jaga serapi mungkin, tapi anak Anda, istri Anda, akhlaknya nggak dijaga. Mereka kecolongan dengan apa? Dengan HP. Mereka yang dilihat bukan Al-Quran, yang dilihat bukan bagaimana akhlak yang baik. Yang mereka lihat adalah HP, dan HP. Sehingga tanpa kita sadari, itu anak-anak kita kan otaknya merekam. Anda ingat gak? Dulu kalau masih kecil-kecil, bapaknya jenengan kalau marah, ngapunten, cuma mendelik dok. Anak dipendeliki wong tua, ngetek pak, takut pak. Bapak ngamuk wis ini. Sekarang tidak ada seperti itu. Sekarang nggak ada. Kenapa? Dulu Anda otaknya, pikirannya memang fokus ke orang tua Anda. Tapi kalau sekarang sudah nggak fokus ke situ, fokusnya ke HP, diisi sinetron, isinya tukaran. Apa yang terjadi? Anak Anda keras, lihat game, permainan teman-teman. Apa yang terjadi?
Anak Anda akhirnya jadi anak yang hatinya keras. Dan ini yang mencuri akhlak anak-anak kita, ini yang mencuri keluarga kita. Akhirnya munculnya, endingnya, anak-anak sekarang jadi anak-anak liar. Anaknya ustadz, bapaknya ustadz, anaknya nggak ustadz. Bapaknya pinter ngaji, anaknya nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Sibuknya cuma dengan urusan HP dan HP. Oleh karena itu, perhatikan, karena nanti kita tatkala dipanggil oleh Allah, yang kita tinggalkan adalah keluarga yang barokah. Amin Allahumma amin. Dan semoga almarhumah Ibu Muyassarah, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan dengan para nabi wa syuhada wa sholihin, dan anak-anak yang beliau tinggalkan Allah jadikan anak-anak dzurriyyah salihah birahmatika ya arhamar rahimin ya akramar akramin. Dan kita semuanya Allah berikan panjang umur, keluarga kita yang sudah diambil oleh Allah semoga dimaafi doanya, dimaafi dosanya, diangkat derajatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.